Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Octavia. Saya dari Prodi PGMI 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam dari mata kuliah Studi Islam Rahmatan lil Alamin. Apa sih itu Islam? Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan akidah amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, sama Ijtihad. Saya di sini akan menjelaskan Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah sumber hukum yang paling pertama dan paling utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Al-Quran memiliki sumber yang baik dan sempurna yang bersifat dinamis, dapat berlaku di mana saja, kapan saja. Bisa juga Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak itu bisa dibilang tidak dilakukan lagi kebenarannya dan tidak dibantah. Isi kandungan Al-Quran adalah Allah, ibadah yang menjelaskan cara ibadah kepada Allah, janji, kabar gembira, serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kisah dan cerita Islam. Sumber hukum Islam yang kedua itu ada Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa itu ada 3 arti. Yang pertama jadid yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, khobar yang artinya berita. Sedangkan yang menurut Ya, baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, perkenalkan, nama saya Octaviati Mario dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, sebelumnya materi itu disampaikan oleh partner saya yang bernama Erlina Octavia. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Al-Hadis. Akan tetapi sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya kilas balik dulu sebentar tentang sumber ajaran agama Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijtihad. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis itu segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, terus perbuatan atau ketetapan yang disetujui oleh Nabi, itu disebut Al-Hadis. Terus yang ketiga adalah Ijtihad. Ijtihad itu penggunaan akal untuk merumuskan yang tidak tersurat di dalam Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas masalah Al-Hadis. Nah, Al-Hadis itu terdiri dari struktur hadis. Struktur hadis yang pertama yaitu sanad. Sanad itu mata rantai penutur atau periwayat tersebut ya. Terus yang kedua matan. Matan itu redaksi dari hadis. Nah, setelah kita struktur hadis, kita memasuki klarifikasi hadis menurut jumlah perawinya. Yang pertama berdasarkan mutawatir ya.
Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang. Nah, terus yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkat mutawatir ya. Nah, terus klarifikasi hadis menurut macam periwayatnya dibagi menjadi dibagi menjadi 2. Hadis yang bersambung sanadnya, terus yang kedua hadis yang terputus sanad. Beberapa istilah dalam hadis, yang pertama hadis golia, yang kedua hadis musnad, yang ketiga hadis gorib, yang keempat hadis ajiz, yang keempat hadis masyhur, yang keenam hadis muttafaq alaih. Setelah hadis-hadis klarifikasi hadis, sekarang kita ke ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah penggunaan akal untuk merumuskan yang tidak tersurat dalam Al-Quran. Nah, metode ijtihad ini ada 2. Yang pertama qiyas. Qiyas itu menerapkan hukum perbuatan tertentu. Yang kedua istihsan, menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang ketiga masalihul mursalah, menetapkan hukum berdasarkan tinjauan. Nah, setelah bahasan hadis, bahasan ijtihad, sekarang pendiri Muhammadiyah atau perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sedangkan pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari perkotaan. Dia menggunakan caranya untuk menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara pendidikan, kesehatan. Sedangkan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan metodenya di pesantren, lebih ke pondok pesantren dengan cara dakwahnya. Berbagai macam pendapat yang membedakan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu sebenarnya banyak. Akan tetapi perbedaan itu tidak masalah. Yang kental sekali atau terlihat sekali di sini perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu terlihat dalam pembacaan kunut, perhitungan hilal, penentuan hari raya, itu jelas banyak perbedaannya. Akan tetapi mereka berdua ini adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan. Keenam hadis muttafaq alaih. Setelah hadis-hadis klarifikasi hadis, sekarang kita ke ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah penggunaan akal untuk merumuskan yang tidak tersurat dalam Al-Quran. Nah, metode ijtihad ini ada 2. Yang pertama qiyas. Qiyas itu menerapkan hukum perbuatan tertentu. Yang kedua istihsan, menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang ketiga masalihul mursalah, menetapkan hukum berdasarkan tinjauan. Nah, setelah bahasan hadis, bahasan ijtihad, sekarang pendiri Muhammadiyah atau perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sedangkan pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan dari perkotaan. Dia menggunakan caranya untuk menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara pendidikan, kesehatan. Sedangkan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan metodenya di pesantren, lebih ke pondok pesantren dengan cara dakwahnya. Berbagai macam pendapat yang membedakan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu sebenarnya banyak. Akan tetapi perbedaan itu tidak masalah. Yang kental sekali atau terlihat sekali di sini perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu terlihat dalam pembacaan kunut, perhitungan hilal, penentuan hari raya, itu jelas banyak perbedaannya. Akan tetapi mereka berdua ini adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam, intinya untuk kemajuan Islam dengan cara beliau masing-masing. Itu saja makalah dari kami, persentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi